diberikan kekuatan untuk hadir pada hari ini. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SDN 29 Cimaduk yang sudah memberikan saya ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, mari kita hadirkan dulu diri kita seutuhnya di ruang ini. Pikiran kita, jiwa kita, versi terbaik dari diri kita, tenangkan pikiran kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf sekali ya dari saya secara pribadi, bukan saya di sini untuk menggurui, tidak ada sama sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini pengalaman dan ilmunya lebih banyak dari saya, tapi saya hanya mengajak untuk bersama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita mengupgrade diri sebagai seorang pendidik, karena konsekuensi dari guru adalah kita harus mau menjadi pembelajar sepanjang hayat tentunya, untuk menjadikan diri kita menjadi pendidik yang selalu bisa menjawab tantangan zaman. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Baik, kalau begitu sebelum kita membahas tentang budaya positif, mari kita simak dulu ya. Di sini ada video yang membahas dua budaya di sekolah. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan di guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah A. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah dan berserapan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingetin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Ya, baik Bapak Ibu. Setelah menyaksikan dua budaya sekolah tadi, silakan jika ada yang mau menanggapi. Menurut Bapak Ibu, budaya sekolah yang banyak terjadi di tengah masyarakat itu seperti yang A atau yang B? Yang A tadi. Yang A ini. Jadi kebanyakan anak diberikan instruksi, ya, perintah dari guru tanpa diberikan edukasi dulu, sehingga anak melakukan suatu perbuatan baik atau disiplin hanya karena pertama takut oleh gurunya, yang kedua ingin mendapat penghargaan seperti tadi ini dipuji oleh ibu. Ya, ini hampir di semua sekolah dan saya juga baru menyadarinya bahwa selama ini praktik disiplin
ingin anak lebih cepat nurut mungkin gitu ya, ingin lebih cepat terlaksana disiplin itu, tapi kita tidak melihat jangka panjangnya. Ya, anak bisa saja patuh, disiplin, tapi apakah ya akan berdampak pada kehidupannya kelak gitu ya, atau hanya sesaat ketika di kelas. Jadi sebenarnya budaya yang positif itu ya, yang baik itu bagaimana cara menerapkannya? Menurut Kejar Dewantara bahwa untuk membangun budaya yang positif tentu saja sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman ya, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Nah, ini dia. Merdeka di sini bukan berarti dia bebas melakukan apa saja. Ya, bukan berarti dia bebas dari perintah, tapi dia juga bebas menentukan sikapnya sendiri. Ya. Selama ini murid-murid melakukan misalkan perilaku baik, membersihkan sekolah, ya, kerja bakti itu karena keinginan sendiri atau karena perintah guru gitu kan. Ya. Nah, ini yang jadi PR untuk kita. Murid harus menjadi murid yang merdeka, itu cocok untuk memerintah diri sendiri. Ya. Ketika melihat sampah, dia jadi berpikir untuk mengambil sendiri gitu ya, tanpa disuruh gitu ya. Nah, karena itu kita sekarang mari bersama-sama ya merubah budaya yang selama ini dulu dengan budaya positif. Bahwa misalkan ketika ibu dan bapak ya berpasangan, yang satu menyimpan benda berharga ya, yang tidak akan diberikan kepada siapapun karena itu sangat berharga. Tapi yang satu lagi silakan ya bujuk, ya rayu, apapun lah dilakukan agar temannya itu memberikan benda yang sangat berharga itu. Nah, kira-kira akan diberikan tidak Bu benda itu pada teman? Kalau apa? Sangat berharga. Sangat berharga. Artinya yang memiliki kendali untuk membuka kekebalan tangan itu atau memberikan barang yang berharga itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Ya, seberapa banyak pun rayuan yang diberikan, gitu ya, ujukan, paksaan, kalau misalkan hatinya tidak tergerak untuk membuka atau memberikan, ya tidak akan diberikan. Kendali itu pada diri kita sendiri. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan mendisiplinkan anak. Disiplin dengan kontrol itu kan berbanding lurus ya. Mengontrol atau mengendalikan. Nah, ini yang biasanya menjadi ilusi di lapangan ya, atau bias. Kebanyakan orang dewasa percaya, padahal ini belum tentu benar, bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi ya. Kita bisa mengendalikan anak, bisa saja dikendalikan waktu itu, saat itu, tapi ya untuk jangka panjangnya gitu ya. Bahkan kan suka ada tuh kasus yang misalkan, Bu, ayo di rumah mami susah gini-gini, padahal di kelas baik, nurut gitu ya. Karena bukan kesadarannya yang dibangun ya, tapi itu tadi lewat paksaan dan pujian. Nah, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita kadang mengkritik anak, ya, menghukum anak misalkan, biar kuat mentalnya, ya. Ada kan yang seperti itu, biarin apalagi anak laki-laki. Kita nasihati dia dengan misalkan kata-kata yang agak keras gitu ya. Biar kuat mentalnya. Kata siapa itu tadi kuat mental? Ya. Itu hanya pandangan-pandangan yang tidak jelas dasarnya, itu ilusi. Dan sama juga penguatan positif itu efektif dan bermanfaat kalau kita puji, kita kasih hadiah, itu bermanfaat untuk memotivasi anak. Nah, itu juga tidak ada dasar
justru dengan adanya ya pujian sebelum anak melakukan kebaikan atau reward ya atau penghargaan. So nak baca, nanti mama kasih permen, nanti mama kasih coklat, itu akan menimbulkan ketergantungan sehingga anak hanya akan melakukan kebaikan, perilaku baik apabila diberikan sesuatu reward gitu ya. Nah, berusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak boleh dilakukan paksaan di dalam praktik pendidikan. Ya, karena itu mencederai hak dasar manusia ya untuk bebas. Nah, sekarang kita rubah Bu ya cara pandang kita, stimulus respon menjadi teori kontrol yang sebenarnya. Yang dulu apabila kita berpikir bahwa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nah marilah kita sekarang mulai untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap kepala itu pasti isinya berbeda. Karena kita latar belakang pendidikan berbeda, keluarga berbeda, pasti memiliki pandangan yang berbeda. Nah, apabila dulu perilaku buruk seseorang itu dilihat sebagai suatu kesalahan, sehingga ketika kita menghadapi anak yang melakukan perilaku buruk itu langsung dijudge, ya, dihukum dan lain-lain. Nah, kita sekarang coba melihat bahwa oh perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Tujuan dasarnya apa? Kita pahami dulu, gitu ya. Dan apabila dulu kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya, ternyata salah ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri, bahkan sebaliknya. Nah, dulu apabila sudah membujuk, merayu, gagal, akhirnya dipaksa, gitu ya. Rata-rata seperti itu. Setelah cara halus tidak mempan, jurus terakhir bisa ngejauhkan. Iya. Kita buat dengan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Kita buat kesepakatan dengan anak tersebut. Kolaborasi kerjasama. Kebutuhannya apa, keinginannya apa, lalu kita arahkan ke arah yang baik. Untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sehingga kalau dulu model berpikirnya menang kalah, ya. Nah, sekarang model berpikirnya menang-menang. Anak yang jadi korban dengan anak yang melakukan kesalahan itu dua-duanya harus menang-menang. Yang salah pun dia harus mendapatkan sesuatu untuk jadi pembelajarannya. Ya, bukan hanya dihakimi, ditunjuk-tunjuk, ya, tidak disalahkan, tapi dia harus ada sesuatu yang menempel pada dirinya sebagai pembelajaran dan memperbaiki kesalahannya agar dia bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih kuat. Model berpikir menang. Nah, disiplin ya itu makna katanya belajar ya. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di budaya kita kata disiplin itu berubah maknanya menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan. Kebanyakan ya, iya, persepsi disiplin itu seperti itu, sehingga disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ya, kenapa pakai helm? Karena takut ditilang, gitu kan? Iya, ya seperti itu. Bukan karena apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu keselamatan, ya, keselamatan diri kita. Nah, ini yang harus kita sama-sama ubah. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Kebanyakan manusia itu lakukan sesuatu karena 3 hal motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal atau dari luar. Ya, dia mematuhi aturan karena menghindari ketidaknyamanan. Seperti tadi, takut ditilang, takut dihukum, ya, dan lain-lain. Karena bukan dari hatinya. Nah, yang kedua, ini juga eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti tadi ya, ini masih reward dan punishment. Nah, ini yang agak susah diterapkan, tapi harus kita coba. Kita membelajarkan anak untuk melakukan perbuatan baik
menumbuhkan disiplinnya itu dengan motivasi dari dirinya sendiri atau internal. Menghargai diri sendiri supaya dia menjadi insan yang sesuai harapan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mulai dari kelas kita ya? Yaitu kita membuat kesepakatan kelas dulu kayak tadi ya, konsensus ya, kayak kolaborasi dan konsensus, kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti akan menjadi keyakinan kelas. Setelah semua kelas memiliki keyakinan kelas, nilai-nilai yang dihargai, nilai-nilai kebaikan, maka tentunya akan membangun lingkungan yang positif dan sekolah pun akan lama-lama memiliki budaya yang positif. Ya, yang tadi ya. Jadi dari motivasi itu yang tadi ketika menggunakan helm kebanyakan karena takut ditilang. Mengapa kita harus bilang tepat waktu misalkan ya? Nah, bukan karena kalau ada pengalamannya takut di absen pengalaman gitu kan. Kalau sekarang itu tujuannya untuk diri kita sendiri gitu kan, untuk menghargai orang lain juga, karena orang lain juga waktunya sangat berharga ya, untuk keselamatan, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, ini kita mulai terapkan kepada anak-anak untuk meyakini nilai-nilai kebaikan itu. Nah, saya sudah kemarin menerapkan di kelas ya Bapak Ibu, membuat kesepakatan kelas. Tentu saja kesepakatan kelas ini harus dibuat bersama-sama dengan anak, bukan kita yang membuatnya. Nah, ini ya. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya, lalu dikumpulkan ya, ini beberapa karena ada yang banyak yang sama, jadi kita satukan. Dan kesepakatan kelas itu kata-katanya yang positif. Jangan ada kata dilarang, tidak boleh gitu ya. Misalkan gini, kata-kata yang ya memang untuk mendisiplinkan itu kan kebanyakan sekarang memakai kata-kata slogan yang negatif. Dilarang berkata kasar misalkan ya. Nah, langsung saja kita ke tujuan utamanya, kita ingin anak apa, melakukan apa, berbicara dengan sopan kan? Berarti berbicaralah dengan sopan. Jadi jangan berbelok-belok. Itu kan anak itu semakin dilarang biasanya semakin penasaran. Ya. Iya. Kata-kata lek. Oh, kalau di rumah kan mencerabeti anak ya, saya juga sama. Tadi rasa disuruh, kita buang-buang energi kan, buang-buang energi. Ya, jadi anak itu kan mencerna dulu ngomong apa sih, panjang lebar langsung aja itu tujuannya. Duduk dengan baik di kursi gitu. Jadi kata-kata negatif itu harus mulai dihilangkan dalam membuat peraturan. Tapi langsung, contohnya ini ya. Kami adalah murid yang saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan peduli terhadap teman di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini kan dalam satu poin ini banyak yang masuk ya. Menghargai, menghormati artinya ketika anak-anak ada yang berbicara di depan, tidak ada yang ngobrol, karena harus menghargai orang lain gitu kan. Terus juga tidak ada pembulian, karena harus menghormati orang lain, peduli, saling menyayangi. Nah, itu kan dengan kata-kata positif lama-lama didengar anak, dibaca anak, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya dan akan meyakininya. Selanjutnya, kami berkata dan bersikap sopan dan santun, gitu ya, agar kami menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan prosedur Pancasila. Jadi kata-katanya dengan pernyataan. Ya, yang ini. Kami meyakini bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah merupakan tanggung jawab kami untuk kenyamanan dan kesehatan kami. Kalau biasanya dilarang buang sampah, di sini kan mencakup semua hal yang menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kami meyakini bahwa tata tertib sekolah dibuat untuk kebaikan dan kedisiplinan semua warga sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya dalam membuat kesepakatan kelas? Jadi
membuat pernyataan yang positif. Nah, ini contohnya. Coba Bapak Ibu kita lihat bandingkan. Yang mana yang menurut Bapak Ibu kesepakatan kelas, yang apa yang B? Yang B. Nah. Iya. Soalnya yang bikinnya pasti anak-anak. Iya, betul. Kalau ini ada berbagai ini ya, gambar-gambar. Ini kalau kita langsung seperti ini ya, kita suruh anak datang tepat waktu, jaga kebersihan. Anak-anak itu nggak suka dikekang, gitu kan? Anak-anak itu nggak suka disuruh, nggak suka dikekang. Tapi mereka ingin dilibatkan. Apa ya yang harus mereka lakukan di kelas? Nah, kita buat kesepakatan kelas seperti ini. Nanti kita jelaskan, kita berikan edukasi mengapa perlu saling menyayangi, nilainya apa yang ada di situ, biar mereka meyakini oh iya ya, sebagai manusia itu kita harus saling menyayangi. Jadi kita berikan juga edukasi nilai yang ada pada poin-poin itu, nilai-nilai kebaikan. Nah, ini coba Bapak Ibu, nilai kebaikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebaikan yang ada di dalamnya? Kembalikan buku ke tempatnya. Di dalamnya ada kebaikan apa yang ditanamkan pada diri anak? Tanggung jawab, betul sekali. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Ada nilai kebaikan yang dituju, tapi ini kata-katanya iya kurang pas. Iya, negatif. Padahal di sini memang ada nilai yang baik, tapi kata-katanya kurang efektif. Ya. Berarti ini tentang menghormati orang lain, kan ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinannya atau nilai kebaikannya di sini juga tentang kedisiplinan, tanggung jawab. Ya, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain juga, tanya peduli. Kalau dilarang narkoba, kesehatan ya. Bergantian menunggu giliran. Nah, ini ya. Iya. Nilai-nilai yang dituju. Belajar komitmen, belajar menghormati orang lain dan lain-lain. Nah, jadi cara pembentukannya yang pertama tadi ya, bahwa keyakinan lebih bersifat abstrak atau umum. Keyakinan kelas itu tidak detail atau poin-poin kayak peraturan dilarang merokok, dilarang enggak. Ini lebih bersifat umum. Yang dalam satu poin terdapat beberapa hal yang ada di sini. Contoh kemarin Pak Asep dengan saya. Iya. Dilarang merokok tidak. Kawasan bebas asal rokok. Nah, jadi bebas ya. Lalu berupa pernyataan yang universal ya kayak tadi. Dibuat dalam bentuk positif ya, tidak ada larangan. Lalu tidak terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak cukup. Ya kalau kelas bawah 3 mungkin ya 3 4. Jadi biar ingat. Percuma terlalu banyak, nanti anak nggak ingat kan apa yang dia pilih. Kalau kelas atas 5, 6 gitu ya. Nah, keyakinan kelas tersebut sesuatu yang tentunya dapat diterapkan di kelas itu, jangan yang terlalu jauh gitu ya. Semua warga kelasnya ikut berkontribusi ya, sama-sama ikut berkolaborasi untuk menyusunnya. Lalu jika memang suatu saat perlu ditinjau untuk dirubah, ya silakan. Tergantung kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu, ini ada studi kasus ya. Kita coba sama-sama analisis ya. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, dulu juga saya pernah menerapkannya ya, pakai stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid tersebut dengan stiker bintang. Ya, siapa yang dapat berdiri lurus dan rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu, gitu ya. Saya juga dulu seperti itu. Kalau yang duduk manis itu stiker bintang, misalkan. Duduk manis semua. Ya,
Karena iya diiming-imingi itu atau permen dulu pernah ya waktu zaman PPG tuh karena kita ya itu PPL-nya di sekolah yang anak-anaknya itu waduh aktif ya super aktif sehingga nggak bisa diem, akhirnya keluar jurus andalan itu permen atau stiker bintang. Nah tapi ya hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu, cukup berhasil. Murid-muridnya memang berdiri antri rapi gitu ya. Sampai suatu saat Bu Anis sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak tahu ada stiker bintang itu kan. Dan tenang saja saat mau masuk ke kelas saja istirahat, murid-murid kelas itu kembali bukan masuk, tidak antri lagi. Tanpa antri karena Pak Heru tidak memberikan stiker bintang. Nah itulah Bapak Ibu ya, jadi hanya jangka pendek saja bisa patuhnya itu ya anak-anak kalau diiming-imingi sesuatu ya. Motivasinya berarti motivasi eksternal ya, ingin imbalan. Nah bagaimana, apakah ada cara lain supaya bisa antri depan kelas tanpa diiming-imingi penghargaan? Kayak tadi kita harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, iya dengan anak-anak. Nah, penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan, ya, tanpa kita sadari penghargaan itu ternyata menghukum. Maksudnya apa? Pengaruh jangka pendeknya ya, daripada jangka panjangnya. Yaitu yang kedua juga itu ketergantungan. Ya, anak-anak ketergantungan berbuat sesuatu apabila ada imbalan. Ya. Lalu mengurangi ketepatan. Karena yang dimaksud yang kita maksud itu kan yang dituju adalah nilai positifnya ya, antrinya, ya, disiplinnya. Tapi anak-anak menujunya ke stikernya, tidak tepat kan? Ya, seperti itu. Apa ini? Oke, baik. Nah ini Ibu ada beberapa hukuman yang biasa lazim dipakai oleh guru-guru kita dalam mendisiplinkan anak. Menurut zaman mereka. Saya juga mengalami ya. Saya juga mengalami. Betul sekali mengalami ya. Catat 100 kali di dalam kalimat, di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi gitu, fokus gitu ya. Sampai anak itu sampai kan mau belajar itu lemas kan? Iya kan? Apa sih yang mau kita? Ya, apa yang mau kita capai gitu kan? Dari memberikan hukuman seperti itu apa? Nilai positifnya apa? Yang jelas anak akan capek dulu, sebelum dia mau belajar mulai gitu kan? Terkuras energinya. Iya. Biar tulisannya bagus. Salah satunya ya Bu ya, alasan kita ya Bu. Nah itu hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya. Nanti kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Pernah. Pas terlambat sekolah, ayo lari keliling gitu kan. Untuk apa ya Pak? Biasanya kalau di olahraga untuk pemanasan Bu. Oke. Bisa ya karena olahraga ya. Asal tidak lebih dari 2 kali ya. Kalau 5 kali 10 kali wah. Bisa. Iya. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Iya. Nah, kalau yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Buat perbuatannya. Iya, berarti belajar tanggung jawab ya, Pak ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, dia belajar memperbaiki kesalahannya supaya kembali kering lagi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Iya. Ini jelas-jelas mematikan karakter anak. Anak akan malu, iya kan? Dan itu akan dia ingat terus sampai dia dewasa. Saya juga soalnya
fisik pertama ya. Jangan yang bersifat mempermalukan anak di depan teman-teman. Kan dulu pernah juga saya menerapkan pojok kelas. Jadi anak yang nakal, ya, tanda kutip ya, yang pokoknya yang mengganggu teman-teman, dia berdiri di pojok kelas, sendiri, jangan ada yang nangis, jangan ada yang menemaninya. Iya, pernah saya sampai seperti itu diasingkan. Kalau itu dikerang di WC juga. Iya, nah itu coba kita tanya lagi kepada diri sendiri, apa tujuan yang ingin kita capai dari memberikan hukuman seperti itu? Apa baik untuk anak? Apakah setelah melakukan itu anak akan sadar? Tidak. Iya, Dendam. dendam yang ada, unek-unek. Akhirnya tidak suka dengan gurunya dan tidak mau belajar pelajaran seperti itu. Lalu, kalau untuk pelajaran PJOK Pak katanya diperbolehkan. Ini konsekuensi karena sesuai dengan Berlaku itu Bu. iya, Karena pelajarannya anak-anak kan sudah olahraga mulai, ya, jadi sambil mereka. dia melakukan 2 kali tari itu sebagai pemanasannya. Orang lain kan sudah. Ya, asal tidak terlalu berlebihan mungkin ada ya. Soalnya iya, sekali 2 kali ya. Nah ini ya hukuman-hukuman terus. Nah tadi di awal dibahas bahwa setiap perilaku buruk itu memiliki tujuan, ya. Setiap perilaku itu ya pasti ada dasarnya. Apa tujuannya? Ada karena manusia memiliki kebutuhan dasar ya. Yang pertama yang paling dasar adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Makanya kan ada juga orang yang sampai mencuri karena lapar. Ya, kebutuhan utamanya, kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Jadi alasan dia melakukan perilaku buruk itu karena untuk bertahan hidup. Kita harus tahu motif dibalik siswa melakukan perilaku buruk, memenuhi kebutuhan yang mana. Yang kedua, karena cinta kasih atau diterima. Bisa saja anak memang di rumahnya dia tidak mendapatkan itu, ya, karena misalkan broken home ya, sehingga kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga di sekolah dia mencari perhatian dari gurunya, ya. Dia melakukan perilaku buruk itu karena ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin ditanya oleh gurunya, seperti itu ya. Itu kebutuhan yang kedua, cinta kasih. Yang kedua, kebutuhan kesenangan. Contohnya memang biasanya yang jahil ya, jahil itu kan anak-anak jahil, ya, karena dia senang, ya, dia ingin melakukan sesuatu yang dia sukai, lempar-lempar atau apa, ya, sehingga melakukan perbuatan yang buruk. Yang selanjutnya itu kebutuhan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan yang mana yang dia mau. Nah itu kebutuhan dasar kita kan. Contoh kita misalkan melakukan suatu perbuatan itu kan karena ada dasarnya ya, meskipun perbuatan buruk ya, di rumah misalkan banyak melakukan cucian baju, cucian piring, tapi kalau di saat kita malas ya, kita kebutuhannya ingin senang gitu ya, nonton TV aja dulu, anak juga sama kan, anak juga sama seperti kita, ada kalanya mereka bete, moodnya sedang turun gitu ya. Kita harus tahu gitu. Dan yang terakhir adalah penguasaan, artinya anak butuh diakui kelebihannya, ya. Anak itu ya butuh untuk merasa eksis gitu ya di kelasnya supaya dipandang oleh semua orang. Nah itu beberapa motivasi anak melakukan perilaku karena untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Nah contoh ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung atau menyanyi sewaktu mengerjakan tugas, katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ada kan Bu? Pak ya sebagian anak yang memang seperti itu ya, karena itu kebutuhan kesenangan mereka.
Ini berarti kebutuhan kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan untuk apa? Kasih sayang. Iya, cinta kasih sayang perhatian. Aku bosen masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa itu berarti? Oh, senang dulu. Kebebasan juga. Oh, Dia ingin kebebasan. memilih. Oh. Tidak mau hanya mendengar saja. Dia mau mengumumkan pendapat nih. Iya. Betul. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti Ingin dihargai. iya, kebutuhan penguasaan. Ya, dia ingin diakui bagus, ya ingin diakui, ya ingin bahwa dia memiliki kelebihan gitu ya. Ingin eksis. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru dalam menghandle atau mengendalikan murid dia. Ya, dalam kan ada di kelas atau di sekolah itu kita kadang anak suka berbuat kesalahan, ya, membuat masalah. Nah, di manakah kita seharusnya, ya, bagaimana cara menghandle anak yang tepat, yang baik itu? Nah, ada guru yang karakternya penghukum. Ketika anak berbuat salah langsung dihardik, ya, saat itu juga di depan semua orang kan, ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata yang lumayan pedas juga ya. Nah, ada juga yang posisinya pembuat merasa bersalah, diceramahi, ya. Seharusnya kamu tuh gini, aku tuh kecewa. Kok kamu gak kasihan ya sama ibu? Gitu ya, udah capek-capek ngajarin anak itu sehingga merasa bersalah gitu. Tapi dia akhirnya kecewa dengan dirinya sendiri, ya, menjadi pribadi yang tidak memuaskan dirinya sendiri. Iya. Lalu ada juga yang posisi guru itu sebagai teman, ya, sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya, ayo lakukanlah ini ibu, masa kamu nggak mau, ingat aku. Jadi seperti teman aja, ya. Dan ada juga yang posisinya pemantau, ya, apa peraturannya, gitu ya, dipantau, dihitung, mengukur, seperti memberikan peraturan, gitu ya. Nah, yang ini yang terakhir manajer itu adalah posisi kontrol yang paling efektif, yang paling baik yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Apa yang dilakukan guru manajer? Yaitu pertama mengajukan pertanyaan dulu, ya. Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas dan meyakininya, misalkan siswa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu, gitu ya. Nah, lalu kita tanyakan lagi, coba apa yang kita yakini kemarin sudah disepakati. Lalu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Diberikan tawaran kepada anaknya. Coba caranya bagaimana untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak bukan hanya menerima saja, gitu ya. Lalu menguatkan kepribadiannya, ya, menguatkan kepribadiannya. Bagaimana agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, mengevaluasi diri. Nah, itu manajernya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan dalam segitiga restitusi. Oh iya Bapak Ibu, ingat ya, ketika kita menyampaikan pesan kepada anak, ya, yang sampai kepada anak itu kata-kata hanya 10%. Ya, kita ngobrol-ngobrol, tapi yang menyampaikan itu 10% kata-katanya. Yang lebih banyak itu apa? Bahasa tubuh 55%. Dan nada suara 35%. Yang kita sampaikan kata-katanya baik, tapi dengan nada suara yang membentak, misalnya, ya, iya, membentak dengan keras, melotot. Nah, itu kata-kata baiknya hanya sedikit yang sampai,
Tapi yang banyaknya adalah monotona sama bentakannya itu. Iya. Jadi memang kita sebagai guru ya harus bisa mengendalikan emosi ya, menahan emosi. Ya seperti itu. Karena apabila sudah emosi kan setan masuk ya Bu ya. Dan tidak dipungkiri memang saya juga ya pernah lah gitu ya marah kepada anak sampai memang hal-hal yang berlebihan gitu ya ketika memarahi anak itu. Kan suka aduh atau saya Bapak Ibu ya, setelah kita memarahi anak itu penyesalannya ya Allah, dia itu kan sama manusia gitu kan ya. Jadi jangan merasa bahwa kita sebagai guru berhak melakukan apapun kepada murid kita. Mereka kan punya hati sama, mereka punya rasa malu. Jadi perlakukanlah semanusiawi mungkin. Meskipun mereka hanya anak kecil, tapi justru memorinya itu kan, memori anak kecil itu kuat. Iya kuat. Ingatannya dari sana. Kita dan akan terus sampai dia dewasa akan begitu. Jadi ingat, yang pertama kalau mau menyampaikan sesuatu pesan, bahasa tubuh kita dulu, ya. Yang gestur tubuh yang baik. Lalu intonasi suara kita, yang sampai ada bentakan dan lain-lain. Nanti baru kata-katanya bisa menyerap ya di anak. So Bu, sekarang ini kan kalau kita intonasinya beda lagi kan yang diterimanya. Apa yang kamu mau dengan apa sih yang kamu mau gitu kan? Beda ya? Ya kan? Bentakan dengan apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Beda kan? Padahal kata-katanya itu ya sama. Lalu, nah ini dia Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, bagaimana cara langkah-langkah menerapkannya? Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ingat, kesalahan tidak bisa ditebus. Ya, tapi kita bisa memperbaikinya, memperbaiki hubungan dengan ada tawaran bukan paksaan. Kita mau, kan? Tidak dengan hati, ya, tapi harus ada tawaran dulu supaya dia menyadari. Restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang tadi itu ya, kebutuhan dasar ketika anak melakukan tindakan kesalahan. Restitusi diri, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi bukan pada kesalahan. Ya. Nah, ini restitusi. Ya, ada 3 langkah. Ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama, stabilkan identitasnya. Yaitu dengan kita mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa, karena kita manusia, wajar berbuat salah. Itu juga sama, meskipun guru pasti pernah berbuat salah. Jadi supaya mereka menyadari bahwa ya kesalahan itu adalah sesuatu yang baik, wajar yang dilakukan oleh manusia. Supaya mereka tidak kecewa dengan dirinya sendiri, tidak membenci dirinya sendiri. Iya, kita stabilkan dulu. Iya, nggak apa-apa. Kamu jadi supaya dia juga sadar, oh iya, dia sedang melakukan perbuatan salah, tapi ya memang perbuatan salah itu adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Tetapi ya, nah kita validasi tindakan yang salah. Ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kembali ke tadi tujuannya, kebutuhannya apa, untuk apa kamu melakukan itu. Kita tanya ya, apa tujuannya. Nah, kalau tidak seperti itu, apakah ada cara lain supaya kamu bisa mendapatkan kebutuhan kamu? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kembali ke tadi ya, nilai yang kita sepakati apa? Kamu yang menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini langsung kita ke studi kasus ya Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas 3. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah.
melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ya, saya akan marah kalau melihat kancing baju saya copot tidak begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali 3 kancing yang Anto? Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Pak caranya menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ya. Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir, terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama kembali. Nah, ini ya Bapak Ibu contoh menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika anak berbuat salah tidak dihakimi, ya, tapi ditanyakan nilai-nilai yang diyakininya, lalu kebutuhan apa, ya, yang diperlukannya, dan sehingga Dino jadi belajar dari kesalahan, belajar menjahit kan situ ya, itu seperti itu. Jadi ada solusi jadi. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Saya langsung saja ya, punya ada 3 kasus ini. Silakan Bapak Ibu di analisis. Ini sudah dilakukan. Ada 3 ini. Maka Tadi 15 Bu. sedikit lagi ya. Maka kira-kira kita apabila dihadapkan dengan kasus atau masalah siswa yang seperti itu, ya, Pak Idris ya, itu kecil-kecil soalnya tulisannya. Nah ini nih, ada ini kasus yang pertama yang kurang jelas. Iya. Guru matematika namanya kelas 8. Silakan nanti mungkin bisa presentasi lah suara-suaranya membahas kasus itu. Nilai kebutuhan dasar tadi ya, ada kesenangan, penguasaan, lalu survival, ya. Jadi dalam berperilaku itu anak pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi gitu. Ini yang kelas kan dari dulu dari pengajar itu ibu yang kelas ibu sekolah saya. Kamu ingin belajar seperti apa? Jawabnya seperti ibu mengajar. Berarti itu anak yang pasrah pada itu mengajar. Iya, apa itu kan kemauan Inisiatifnya mengubah pendapat itu pada umumnya dan dulu seperti itu anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu mengajar, paling ada yang menjawab itu PR-nya jangan terlalu banyak, padahal saya tidak pernah memberi PR. Jadi mungkin untuk guru yang lain ya, kalau sudah menawarkan kesepakatan kelas berarti kan ibu sudah praktik ya. Memang ini juga sebagian pasti sudah dilakukan, cuman mungkin ini istilah-istilah yang baru saja, padahal sudah kita gunakan seperti restitusi ya, ketika kita menghandle anak itu sebenarnya sudah ada yang dilaksanakan di lapangan, cuman istilah yang baru. Iya.
Pak Ajis mau membahas kasih satu. Silakan. Hah? Baiknya Kasus dua. nyobain ya. Baik, silakan Bu. Kasus 2 di sini ada Sabrina yang bangun terlambat, Ya. terburu-buru sampai di sekolah. Ya. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Betul. Ya, Tanya. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu seperti tertera di peraturan. Ya. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Ya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan di sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tidak tawar menawar Tidak ya. ada tawar menawar. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai aturan. Ya. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah. Ya sudah, kalau tidak bisa bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Ya mungkin kalau dilihat dari kasus barusan ya, Sabrina tuh di sini kan tadi dijelaskan ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, kemungkinan ini adalah dia itu butuh cinta kasih dan ya. Terus kemudian Bapak Ibu ya. sepakat? Sepakat. Yang dibutuhkan Sabrina adalah cinta kasih dan perhatian. Terus yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Nah, di sini juga ada kan memang peraturan sekolah. Jadi mungkin itu tujuannya adalah kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan, nilai Kebersamaan. kebersamaan. Ya. Nah itu sebaiknya kita edukasikan ke anak. Kenapa anak disuruh pakai sepatu hitam, pakai seragam, gitu ya? Kita edukasikan supaya anak memahami, mengerti untuk bersama-sama. Tidak ada kesenjangan. Ya. Terus yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina. Mungkin seperti tadi dijelaskan juga ya, kalau dia mengajukan pertanyaan dulu, kenapa Sabrina pakai putih? Jadi mengidentifikasi apa sih latar belakangnya dulu. Nah setelah itu tadi apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memberi masalah itu. Tawarkan ke anak itu ya. Jangan itu aja kita masuk ke mana. Iya, jadi setelah kita tahu latar belakang kenapa dia salah sepatu, kita juga menawarkan pada dia bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya. Terus setelah dia mengaku mungkin karena terlambat kayak tadi, akhirnya dia bisa mengeluarkan pribadinya, oh berarti saya memang salah sendiri. Kemudian di situ juga kita mendapatkan kesempatan untuk menekankan atau memberikan pemahaman bahwa si Sabrina tersebut dapat meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya. Terus bagaimana nanti kita tambahkan juga, coba Sabrina bagaimana untuk memperbaiki hal ini. Jadi jangan sampai lagi salah untuk sebagai sepatu. Ya mungkin dia sadar kesalahan
kita tanyakan latar belakangnya karena misalnya baru kesiangan atau apa, nanti kita tawarkan memang tidurnya jam berapa. Terus seperti kasus di kelas saya ya, itu teh kayak Deden misalnya ya, tidak, karena dia selalu kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena saya selalu dibangunkan oleh mama. Nah itu, kenapa tidak belajar untuk bangun sendiri, bangun tidur sendiri, kan udah gede gitu. Jadi dari situ dia sadar, oh ya, kenapa sih tidak bisa bangun tidur seperti orang lain tadi. Ayo bangun. Itu bagaimana kalau alasannya nggak seperti itu? Ya ini kan satu kasus ya, jadi pasti beragam Bu alasan anak-anak. Kalau alasan Sabrina ini, Bu sepatu hitam saya basah karena kena banjir atau karena hujan. Makanya dari awal itu ada yang verifikasi dulu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa. Itu langsung menyalahkan. Jadi jawab kenapa? Iya. Karena kita juga kan, kita aja kan misalkan seragam hari ini apa, kadang kita lupa atau basah beda memakai seragamnya. Iya. Kita tidak mau gitu kan, kalau misalkan dihukum seperti itu ya harus cari tahu dulu lah. Ini kan banyak kasus kan di sekolah kita ya, terutama yang saya juga mungkin pelasanannya yang banyak bolosnya, yang apa ternyata setelah ada pendekatan, ada komunikasi, ada pengajuan pertanyaan ke individunya, Bu saya tidak punya sepatu. Oh, nah nanti kita mencarikan solusinya nggak sampai tidak punya sepatu, karena yang ekonomi latar belakang keluarga. Akhirnya kan kita bergabung. Ya alhamdulillah ada hasil. Super sekali ya. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan keren ya. Oh, kumaha. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Uyani keren. Terima kasih Bu Yani. Silakan untuk kasus selanjutnya. Mangga siapa yang mau membahas? Pak Dede, mangga. Sampai Ibu Bapak kita ini aja. Mau yang mana nih, kasus 3 atau kasus Satu dulu. Kasus 1 dulu. Mau nggak? Ya Pak Adis pasti itu dapat dari Mau baca. Sok silakan. Ya, nggak ya. Bener ya, mau di sini boleh. Kenakan dulu, saya yang Kenalan dulu. Siapa dulu? dari keluarga. Langsung aja ya. Ya. Restitusi keyakinan kelas infal guru. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak meninggalkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalani keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Oke. Ada 3 pertanyaannya ya Bu.
Sikap apa, restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi kira-kira? Restitusi itu kan ada 3 ya, menstabilkan kesalahan, menanyakan nilai, dan menawarkan ya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi Bu, yang masuk ke dalam sertifikat restitusi yang mana aja Ibu ya? Tapi yang Kira-kira. menanyakan dulu apakah mereka Ya. ingin melakukan restitusi. berarti itu validasi itu ya kayak Validasi, Melakukan restitusi. ya. Ada 3 menanyakan tentang laporan Ibu Eni, jadi ditanyakan dulu berarti validasi kesalahannya. ya. Ditanyakan dulu, tidak hanya mendengar satu pihak ya dari Ibu Eni saja, tapi dari sisi siswanya juga ya. Ya, jadi setelah ada laporan Ibu Eni, Ibu Santi itu menanyakan kepada siswanya apakah benar, lalu setelah itu menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi, bersedia meminta maaf atau lain Ya, sebagainya. menawarkan ya, Ya. menawarkan kira-kira apa yang harus mereka lakukan daripada dia. Lalu juga menawarkan solusinya ya. Ya, menawarkan solusinya. Dengan berdiskusi. Iya. Yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan di dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya kira-kira? Sudah sesuai? Mereka meminta maaf ya. Ya. Ya, berarti sesuai. Ya. Betul. Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Ya, sudah sesuai. Dalam kasus di atas, posisi yang diambil oleh Ibu Yani adalah posisi yang mana? Teman, manajer, penghukum, Ini atau Ibu Santi ya. Ibu Eni. Ibu Eni yang tadi menanganikan ya. Ibu Santi sebenarnya. Yang Oh iya, Ibu Santi, Ibu Santi. Ibu Santi yang menangani. Ya, Ibu Santi. Posisinya apa di situ? Posisi kontrolnya Teman. sebagai teman, Sebagai manajer. Pokoknya yang harus kita hindari itu penghukum ya Bu ya. Iya. Jangan sampai kita belum mendengar cerita dari 2 sisi, kita langsung ya mencap anak menjadi. Saya atau kamu gitu ya? Kamu. Jadi jangan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi fokus untuk mencari solusi gitu ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru. Kalau keren, Keren lagi. wow, keren, wow, keren, wow, keren, Putri, keren. Terima kasih Putri. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah materi tentang budaya positif sudah selesai dibahas. Saya harap tidak merasa puas sampai di sini, agar Bapak Ibu bisa menggali lebih lanjut ya, cari informasi lebih dalam lagi. Bapak Ibu, mari kita lakukan perubahan baik ya di sekolah kita, dimulai dari kelas masing-masing. Dan nanti kita akan melakukan rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya buat. Jadi pertama, untuk menumbuhkan budaya positif kan kembali ke kelas masing-masing membuat kesepakatan kelas yang akan diyakininya ya. Nah, ini diberi waktunya juga 2 mingguan ya, agak lama sampai ke awal Februari. Nanti di awal Februari akan dievaluasi apa yang sudah kita laksanakan gitu ya. Perubahan apa saja yang sudah terjadi di kelas setelah kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu. Lalu kita coba ya ambil posisi sebagai manajer ya, menghandle atau menghadapi masalah anak, lakukan praktik segitiga restitusi ya, dan apa nanti akibat baik yang berdampak pada anak. Lalu saya minta dokumentasinya dari tiap-tiap kelas ya. Dokumentasinya boleh foto, boleh video ya. Dalam waktu 2 minggu ini perubahan yang berdampak kepada anak seperti apa saja dalam mendisiplinkan anak ya. Jangan
iming-iming imbalan ya, tapi lebih ke menanyakan nilai kebaikan yang diyakini oleh setiap anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti di minggu pertama bulan Februari kita evaluasi bersama-sama kekurangannya apa, yang sudah dicapainya apa ya. Lalu kita juga akan membuat rencana tindak lanjut ke depannya. Jika sudah ada perubahan, kita lanjutkan tindakan ini ya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Sama-sama kita nanti susun rencana tindak lanjutnya seperti apa setelah setiap kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih ya. Cukup dipahami? Insya Allah. Sampai minggu ke-1 bulan Februari. Iya. Boleh ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ini kan biasanya di awal kegiatan pembelajaran Iya. suka bikinkan kayak jadwal pelajaran, jadwal Iya. tiket, komitmen kelas juga atau kesepakatan sama ya. Mas itu minggu pertama sudah membahas dengan Iya. anak-anak masalah kesepakatan kelas, Iya. ya. Dan di sini kesepakatan kelas sudah, namun mungkin setelah tadi menyimak dari kalimatnya, Iya. nah kalau saya pertama dengan anak-anak itu ini biasanya anak-anak itu kan kayak berdoa untuk Indonesia Raya itu selalu menunggu guru, Iya. menunggu guru hadir misalnya. Tapi saya ingin istilahnya anak itu mandiri, inisiatif mandiri, kayak profil Pancasila ya gitu. Nah jadi dengan anak-anak nih mencoba ini kesepakatan kelas datang sesuai jadwal ya. Terus ini kalau di seperti kalimat saja. Maksudnya untuk anak-anak ini ya. Terus yang kedua melaksanakan tiket kebersihan. Yang ketiga berdoa bersama. Yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kelima membacakan profil belajar Pancasila. Terus memulai pembelajaran dan berkata sopan. Nah ini ada 6. Kalau kelas 6 ya, contohnya ada 6. Nah di sini setelah dicoba memang jadi gini, seperti membaca memimpin doa. Memimpin doa itu melaksanakan tiket sudah ya. Nah, terus malah memimpin doa itu bergiliran ya. Kalau menurut absen misalnya ya. Dan itu lagi. Dan ini maksudnya mereka otomatis jadi nggak misalnya etadri gitu ya. Nah jadi saya tolong minta disimak kalimatnya apakah sudah betul atau gimana? Iya, jadi kalimatnya kan pertama tadi harus berbentuk pernyataan yang positif. Nah, gitu ya. kayak datang sesuai jadwal apakah itu sudah cukup atau kurang? Itu mungkin lebih ke instruksi ya Bu ya. Jadi gimana ya? Kita coba kalimatnya kita tambahkan. Kami meyakini bahwa dengan datang tepat waktu kami menghargai diri dan orang lain. Misalkan ya. Itu Tidak ada kaminya ya. Terus jadi nah itu kami meyakini bisa dirembukan dengan anak-anak bersama supaya anak-anak itu dilibatkan juga. Ya. Terus yang kedua melaksanakan piket kebersihan. Jadi gimana? Kalimatnya. Ya untuk kalimatnya kembali lagi kita harus rembukan dengan anak-anak tapi harus yang positif. Terima kasih. Kami meyakini kebersihan kelas adalah bagian dari iman dan Oke, jadi kayak berdoa atau apapun itu tetap dicatat maksudnya otomatis, tapi diganti kalimatnya kami meyakini ya. Oke, soalnya keyakinan. keyakinan. Iya. Kita nanti lama-lama apa ya? Mengaku dari diri sendiri ya. Jadi lari ya berarti diganti Ya. kalimatnya. Sekali lagi Bu ya mungkin ini kan sebenarnya ada beberapa guru juga yang memang sudah melaksanakan sebenarnya dari jauh-jauh hari sebelum ada program guru penggerak ini, cuma mungkin karena istilah yang baru Terus pengolahan kalimat lain ya, tapi memang lebih bagus. Jadi ada pengolahan kalimat yang positif. Kita kan ini masih jangan dulu ya, makanya terlalu memerintah. ya. Ya,
bahwa setiap orang punya masa lalu yang tidak bisa diubah, tapi punya juga masa depan yang harus dipersiapkan. Membersamai setiap jiwa untuk meraih impiannya adalah tugas mulia yang sedang kita tatapnya. Teladan baik akan membekas dan berbalik doa tulus dari mereka untuk kita. Maka dari itu jadilah guru yang baik untuk menjadikan setiap siswa versi terbaik dari dirinya. Sendiri kita bisa melakukan hal sedikit ya, tetapi bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Karena sejatinya kita bukan Superman, tapi adalah super team. Kita pasti bisa. Semuanya aja ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi ya apabila saya ada kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Menurut saya, kegiatan membuat kesepakatan kelas sangat baik untuk kedisiplinan murid di sekolah. Saya menjadi sadar bahwa saya harus berbuat baik dan disiplin untuk kebaikan saya dan semua murid, agar kelak nanti saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dengan hidup saya sendiri. Kesepakatan kelas kami buat bersama-sama dan untuk diyakini dan dilakukan bersama. Sekian, wassalamualaikum.